Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atma Channel dimanapun berada. Pertama, saya doakan semoga kebaikan dan keberkahan Allah selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sebuah kisah yang saya alami sendiri. Kisah di mana kita mengalami masa-masa sulit ketika dalam menyampaikan dakwah. Jadi begini kisahnya. Dulu ketika saya baru kembali dari kuliah di Jakarta akhir 2013 dan 2014 saya menetap di Tanah Datar dan mulai lagi untuk berdakwah dari nol. Saya pernah bertanya kepada salah seorang ustadz, ya ustadz, bagaimana menurut ustadz? Saya ada sedikit masalah problem dalam hati saya. Saya merasa saya ini tidak layak untuk menyampaikan dakwah. Saya ini tidak layak untuk menyampaikan ceramah. Karena pertama keterbatasan ilmu saya, yang kedua keterbatasan amal saya, yang ketiga juga karena saya bukan alim, saya bukan faqih. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan sebahagian masyarakat masih meminta saya untuk berceramah baik di surau atau di masjid atau untuk khutbah Jumat maupun khutbah Idul Adha. Lalu Ustadz ini mengatakan, wahai Andri, Datuk, berdakwahlah sampai alim, jangan tunggu alim baru berdakwah. Takutnya nanti ketika Datuk menunggu alim, dakwah tidak dikerjakan, ajal datang, akhirnya mati, peluang untuk berdakwah hilang, kandas. Itulah sebabnya kenapa hari ini kawan-kawan sahabat Atma Channel yang dirahmati Allah, saya mengambil dakwah itu, tema ceramah saya itu hampir rata-rata terkait motivasi beribadah, motivasi berjuang, motivasi menyampaikan kebenaran walaupun kita masih dalam proses untuk membenarkan diri. Maka saya selalu mengatakan, I can because I'm the winner. Saya bisa karena saya adalah pemenang. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan amanah saya untuk menyampaikan ayat demi ayat, hadis demi hadis, dari satu majelis ke majelis, dari satu mimbar ke mimbar. Dan apabila ada yang bertanya, Ustadz, kenapa tidak buka kajian yang tematik? Ustadz, kenapa tidak membahas masalah khilafiyah? Kenapa tidak membahas masalah ini dan itu? Kenapa banyak tentang perjuangan? Kenapa tentang motivasi dan lain sebagainya? Saya menghindari sesuatu yang saya belum faqih di dalamnya. Tapi tetap saya menyampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu berat untuk disampaikan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Atma Channel yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menjadi motivasi kita, karena hadiah yang ditawarkan Nabi terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang disebabkan lisannya orang dapat hidayah itu sangat luar biasa, yaitu satu ekor unta merah yang sungguh luar biasa. Itu adalah kendaraan paling mahal dalam Rasulullah SAW. Dan yang menjadi motivasi saya juga untuk tetap berdakwah sampai hari ini adalah karena hidayah itu bukan di mulutnya para nabi dan rasul. Hidayah itu bukan miliknya para ulama. Hidayah itu bukan miliknya para ustadz. Hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip hidayah itu ke lisan-lisan yang Dia kehendaki juga. Bisa jadi lisan yang Allah kehendaki seseorang dapat hidayah itu adalah lisan kita. Maka sampaikanlah kebenaran, ajaklah orang pada kebaikan dengan cara kita sembari memperbaiki diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan dan tidak kita sampaikan, ketika kita dapat satu ilmu, tidak kita sampaikan, kita dapat satu motivasi untuk beramal. Ketika kita dapat satu ilmu dan kita sampaikan, kita dapat dua motivasi untuk beramal. Maka subhanallah, masya Allah, orang-orang yang merintis jalan dakwah, orang-orang yang menempuh jalan dakwah, motivasinya beribadah itu lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya mengkaji ilmu tapi tidak berdakwah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf para tuan guru
Kalau ada salah mohon dikoreksi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.